Pulau Saint Helena adalah sebuah pulau yang sangat terpencil di muka bumi. Bayangkan saja, pulau kecil ini ada di tengah-tengah Samudra Atlantik. Jarak dari pulau ini dengan pesisir pantai barat daya benua Afrika adalah 1.900 km. Sedangkan jaraknya dengan pesisir pantai Amerika Selatan sejauh 2.900 km. Kalau kita mau pergi ke pulau ini, akses transportasi terdekat adalah melalui pantai Afrika Selatan, dan kita harus berlayar selama 5 hari untuk sampai ke sini. Tapi sejak tahun 2016, status keterpencilan pulau ini jadi agak berkurang. Penyebabnya adalah Inggris sudah membangun bandara pertama di pulau ini, sehingga akses ke pulau ini dapat ditempuh melalui transportasi udara. Bandara ini juga melayani rute penerbangan mingguan, yang berangkat dari kota Johannesburg di Afrika Selatan. Inggris menghabiskan uang sebanyak 4,5 triliun rupiah untuk pembangunan bandara ini. Pulau Saint Helena memang masuk dalam teritori seberang laut milik negara Inggris. Pulau ini punya luas sekitar 122 km persegi dan memiliki penduduk sekitar 4.200 jiwa. Sejarah Pulau Saint Helena dimulai dari awal abad 16. Tepatnya pada tanggal 21 Mei tahun 1502, 4 kapal armada Portugis menemukan pulau terpencil ini dalam perjalanan pulang menuju Lisbon. Armada ini dipimpin João da Nova. Dia sebenarnya adalah orang Spanyol, tapi bertugas dalam Angkatan Laut Portugis. Peristiwa ini terjadi bertepatan dengan 9 tahun sebelum Portugis menaklukkan Malaka. Ada juga pihak yang meragukan klaim bahwa pulau ini ditemukan oleh da Nova. Ada yang bilang kalau yang pertama kali menemukan pulau ini adalah armada Portugis lain, yang dipimpin oleh Estevão da Gama pada tahun 1503. Nama pulau ini diambil dari karakter Santa Helena, ibu dari Kaisar Romawi Konstantinus. Ketika pertama kali ditemukan, pulau ini adalah pulau yang tidak berpenghuni. Meski begitu, pulau ini memiliki banyak pohon dan sumber air tawar. Setelah pulau ini ditemukan, para pelaut Portugis langsung membawa masuk beberapa hewan ternak, serta tanaman sayuran dan buah. Portugis juga membangun beberapa rumah di pulau ini. Pulau Saint Helena tidak dijadikan sebagai pemukiman permanen, tapi sebagai tempat singgah dan isi ulang keperluan pelayaran, bagi kapal-kapal yang melakukan perjalanan dari Eropa menuju Asia. Pulau ini juga dijadikan tempat persinggahan, bagi para pelaut yang sakit dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Di kemudian hari, pulau ini juga disinggahi oleh pelaut-pelaut negara Eropa yang lain. Salah satu pelaut Inggris yang sangat terkenal, Sir Francis Drake pernah singgah di pulau ini saat kembali dari perjalanannya mengelilingi dunia antara tahun 1577 dan 1580. Setelah keberadaan pulau ini dikenal luas, kapal-kapal perang Inggris mulai rutin singgah di pulau ini saat melakukan pelayaran menuju India. Tidak hanya Inggris, kapal-kapal dagang Belanda juga mulai menggunakan pulau ini sebagai tempat persinggahan saat melakukan pelayaran mencari sumber rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Orang-orang Belanda bahkan merusak rumah dan gereja yang dibangun oleh orang Portugis, membunuh ternak dan merusak kebun-kebun mereka. Belanda bahkan mengklaim Pulau Saint Helena sebagai milik mereka. Sejak saat itu, Portugis tidak lagi menjadikan pulau ini sebagai tempat singgah mereka. Belanda sebenarnya tidak pernah membuat pemukiman permanen di Pulau Saint Helena. Setelah Belanda berhasil membangun koloni di Tanjung Harapan, mereka kehilangan minat untuk mempertahankan Pulau Saint Helena. Sejak saat itu, pulau ini lebih diperhatikan oleh pemerintah negara Inggris. Di tahun 1657, Oliver Cromwell memberikan kewenangan kepada EIC atau Kompeni Dagang Hindia Timur milik Inggris untuk menguasai Pulau Saint Helena. Kompeni Dagang Inggris mendatangkan para budak untuk menjadi petani dan membangun benteng untuk mempertahankan pulau ini. Kapten John Dutton ditunjuk sebagai gubernur jenderal pertama yang memimpin pulau ini. Pada tahun 1673, VOC Belanda sempat melakukan serangan untuk merebut pulau ini, tapi Inggris berhasil mempertahankannya dengan baik. Benteng yang dibangun Inggris di pulau ini cukup kuat dan memiliki 230 meriam yang dipasang di sekeliling pulau. Inggris cukup kesulitan untuk mendatangkan para petani ke pulau ini. Mereka sudah membuat iklan pemberian lahan gratis dan berbagai subsidi untuk menarik minat masyarakat Inggris. Tapi keberadaan pulau yang sangat terpencil tetap tidak memungkinkan untuk memperoleh jumlah imigran yang memadai. Pertanian di Pulau Saint Helena
memang menghadapi berbagai masalah, mulai dari erosi tanah, kekeringan, hingga keberadaan hama. Hasil pertanian dari pulau ini tidak mencukupi, sehingga pemerintah Inggris harus tetap memberikan subsidi kepada para penduduk di sana. Pada tahun 1723, sensus penduduk menunjukkan ada 1.120 jiwa yang menempati pulau ini, di mana 610 diantaranya berstatus sebagai budak. Pulau Saint Helena juga menjadi situs penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Edmund Halley yang merupakan salah seorang ahli astronomi ternama, membangun sebuah observatorium pada tahun 1676, tujuannya adalah untuk mengamati bintang-bintang di belahan bumi selatan. Dalam perjalanannya bersama kapal HMS Beagle, Charles Darwin juga pernah singgah beberapa hari di pulau ini. Pulau ini juga jadi persinggahan penting dalam lalu lintas kapal-kapal Inggris menuju benua Asia. Di pulau ini, para pelaut dapat mengisi kembali persediaan air dan berbagai keperluan lain selama pelayaran. Sejak tahun 1800, pemerintah Inggris sudah melarang perbudakan di pulau ini. Sebagai gantinya, mereka mendatangkan buruh dan pekerja dari Cina. Di tahun 1818, ada 650 pekerja asal Cina yang menetap di pulau kecil ini. Salah satu hal yang membuat Pulau Saint Helena sangat terkenal adalah karena ia dijadikan tempat pengasingan bagi Napoleon Bonaparte. Setelah kalah dalam pertempuran Waterloo, Napoleon ditempatkan di pulau ini sejak tahun 1815. Napoleon hidup selama 6 tahun di pulau ini, hingga menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1821. Pulau ini terus menjadi pulau yang cukup makmur, terutama dengan aktivitas pelabuhannya yang ramai. Namun sejak pertengahan abad 19, dengan dibukanya terusan Suez dan ditemukannya kereta uap, arus pelayaran dari Eropa ke Asia melalui Samudra Atlantik jadi berkurang drastis. Transportasi laut melalui Samudra Hindia dan Laut Tengah jauh lebih dekat dan mudah dijangkau dibandingkan harus mengitari Samudra Atlantik. Saat ini, ekonomi Pulau Saint Helena ditopang oleh pariwisata dan ekspor beberapa hasil pertanian. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan sudah melakukan subscribe dan menonton video-video kami yang lain.